mempelajari materi tentang konflik sosial, adakah yang tahu arti dari kata konflik itu apa? Jadi, arti kata konflik sendiri bisa disebut sebagai suatu permasalahan atau perselisihan atau pertentangan. Lebih jelasnya, konflik merupakan proses sosial yang terjadi di antara dua orang ataupun kelompok yang berupaya saling menyingkirkan satu sama lain dengan membuat seseorang atau kelompok lain tidak berdaya atau bahkan dengan cara menghancurkan orang atau kelompok lain. Para ahli juga mendefinisikan konflik sosial ialah salah satunya menurut Lewis Coser. Menurut Lewis Coser, konflik merupakan suatu perjuangan tentang nilai atas tuntutan status kekuasaan yang bertujuan untuk menetralkan, mencederai, dan melenyapkan. Setelah mengetahui definisi konflik sosial, selanjutnya faktor penyebab konflik. Teman-teman di sini pasti pernah kan melihat konflik baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal kalian, atau bahkan teman-teman pernah merasakan konflik dengan teman. Mari simak penjelasannya. Faktor penyebab konflik di sini ada 3. Yang pertama, karena perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Seringkali seseorang berkonflik karena perbedaan kepentingan dikarenakan tidak semua orang memiliki kepentingan yang sama. Terkadang seseorang melakukan sesuatu yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda. Yang kedua, karena perbedaan latar belakang kebudayaan. Pemikiran dan pendirian yang berbeda memicu adanya perbedaan yang bisa menimbulkan konflik. Yang ketiga, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi secara mendadak di suatu masyarakat berpotensi memicu adanya konflik. Hal itu karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi suatu perubahan secara drastis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis konflik. Berikutnya ada jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik di sini ada bermacam-macam, mulai dari konflik pribadi, konflik agama, konflik politik, hingga konflik internasional. Dari beberapa konflik di atas, masih banyak ditemukan konflik-konflik lain. Nah, teman-teman, setelah mengetahui jenis-jenis konflik, lalu bagaimana sih caranya menyelesaikan konflik tersebut agar dapat diatasi? Mari simak baik-baik ya. Kita akan membahas tentang macam-macam penyelesaian konflik. Konflik dapat diatasi dengan berbagai cara. Yang pertama bisa melalui mediasi, di mana penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Dan yang kedua ada arbitrase, penyelesaian konflik di mana pihak ketiga sebagai pemberi keputusan. Dan yang ketiga ada adjudikasi, di mana penyelesaian konflik melalui lembaga atau jalur pengadilan. Dan yang kelima ada koersif, di mana bentuk akomodasi dengan menggunakan ancaman baik fisik maupun psikologis agar pihak lain bertindak sesuai yang diharapkan. Nah, teman-teman, kali ini akan diajak untuk menganalisis fenomena konflik yang terjadi di Indonesia, terlebih di masa pandemi. Silakan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Setelah melihat gambar di atas, coba teman-teman identifikasi termasuk jenis konflik apakah gambar tersebut, kemudian analisislah apa faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Nah, gambar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini ya teman-teman. Kalian bisa menjawab pertanyaan tadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang materi konflik sosial. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan tentang materi konflik.